Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, baiklah, kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil video materi kami tentang fungsi-fungsi manajemen. Sebelum itu, sebaiknya ambil posisi nyaman supaya kalian bisa cepat mencernanya. Kelompok kami terdiri dari Ulfa Fakira, Safridoni Putra, dan Zulfani Saputra. Oke lah, langsung saja ke materinya. Cekidot. Oke, yang pertama adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen, yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis, artinya dapat dirubah-rubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pada dasarnya, merencanakan adalah kegiatan yang hendak dilakukan di masa depan. Kegiatan ini dimaksud untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Ada 3 kegiatan dalam setiap perencanaan, diantaranya perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan, identifikasi dan pengerahan sumber yang berjumlah terbatas. B. Pengorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian yang dalam bahasa Inggrisnya organizing berasal dari kata organis yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan pembagian pekerja kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen, dan penentuan hubungan-hubungan. C. Pengarahan atau actuating. Fungsi pengarahan atau actuating merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam realisasi tujuan dimulai. Definisi fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Menurut Henry Fayol mengemukakan bahwa pengarahan dilakukan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan agar pegawai tersebut mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Pengkoordinasian. Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerja kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerja perusahaan. Karena itu, masing-masing pekerja bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Beberapa alasan mengapa organisasi sangat penting yaitu untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kelembaran atau kekosongan pekerjaan. 2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. 3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. 4. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. E. Pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena 1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. 2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. 3. Pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. 4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Oke, jadi segitulah hasil video materi kami. Semoga kawan-kawan semua dapat memahami dan mencerna dengan baik. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.